Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih-Nya, kita dapat berkumpul di gereja ini. Mari ikhlaskan hati dan pikiran, sambut Roh Kudus di dalam diri kita masing-masing untuk beribadah, bersyukur dan memuji namanya di minggu 3 setelah Trinitatis ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jiwa dan ragaku sudah siap untuk beribadah dan bersuka cita. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Kita akan pujian bagi Tuhan dari Nyanyian nomor 14 ayat pertama sampai dengan ayat kedua. Tuhan
mangulu di bagasan Haporseau, dada di bagasan Mabila. Yang pertama, jadwal ibadah, latihan kor dan vokal belum ada perubahan. Kita rencanakan kita akan kembali melaksanakan evangelisasi atau pertanyaan, akan dikoordinasi menyusul. Yang kedua, statistik harian jemaat pada Minggu 9 Juli 2024, 27 orang. Titik atau pengumuman ibadah Minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan, dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta, pikat pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan Majelis Jemaat HKIP Penerangan. Yang kedua, sarana prasarana pelayanan HKIP Penerangan. Pimpinan Majelis Jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, tempat ibadah. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, tempat ibadah kita ini sudah kita serahkan melalui sertifikat ke pimpinan pusat, dan sesuai informasi sertifikat sudah ada di pusat HKI. Tetapi kita masih tetap beribadah di tempat ini, menunggu kita mendapatkan tanah untuk mendapatkan tempat berdirinya gereja kita HKIP Penerangan. Baptisan kudus dan peneguhan sidi Minggu 23 Juli 2024 akan terlaksana ibadah baptisan kudus dan peneguhan sidi masuk seperti biasa pukul 10.30 WIB, seperti yang sudah dikoordinasikan melalui WA Group. Yang akan baptis, anak-anak kita yang mau dibaptis untuk hari Minggu yang akan datang ada 4 orang. Mungkin masih ada informasi yang belum kesampaian, mari kita saling berkoordinasi. Dan yang akan CD yang sudah masuk terdaftar ada 1 orang, mungkin masih ada keluarga kita, mohon dikoordinasikan. Yang kelima, ibadah Minggu 23 Juli 2024 kita akan laksanakan ibadah Minggu menggunakan bahasa Batak Toba. Maaf, lupa untuk menuliskan. Hari Selasa ibadah seperti biasanya, ibadah kaum ibu dari PGIW dilaksanakan di Penerangan, diharap terhadap PW HKIP Penerangan agar meramaikan dan menyemangati ibadah tersebut supaya semuanya kaum ibu sebaiknya bisa ikut mengikuti ibadah untuk hari Selasa, dan kami yakin bisa koordinasi selanjutnya melalui PW. Yang keempat, renungan Alkitab untuk 1 minggu ke depan sudah tertulis samaringan dengan PNB. Mari kita luangkan waktu untuk membaca firman Tuhan. Yang kelima, laporan keuangan mingguan tertulis di Mazmur 65 ayat 2 mengatakan, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar najar. Persembahan pertama, kiluan ketiga, persembahan bulanan telah tertulis. Ucapan syukur, kita menerima ucapan syukur dari keluarga Amang Pandiangan Purwokerto. Madok Moria tentu debata, alading dan bahasa tu keluarga. Saya lam diramoti dari pasu-pasu debata, ulau di keluarga. Dilehon martabah pasu-pasu tu keluarga. Di badau aka jud diroha. Namang ihut
sian keluarga Amang El Manik Buru Simangunsong madok mulai itu debata ala balum sian parmaraan si Marianus Simangunsong di hari naung sabtui saya lihat Tuhan debata aka silas diroha tujuh luanon aka udau totong di pasu-pasu Tuhan. Yang berikut kita terima ucapan syukur dari keluarga Hasi Galingging Buru Sibrian madok mulai itu debata ala naung di Jakon GB ruas di Kuliah AKIP Penerangan Jambi. Uang kedua bersama dengan rekapitulasinya sudah ada tertera. Kami mohon maaf kalau ada yang salah nama dan nominal. Tolong berkoordinasi konsistorit agar kita bisa tetap perbaiki. Laporan terakhir sudah diperbanyak, nanti akan kami bagikan sebagaimana laporan keuangan kita tadinya di HKI yang menjadi kas kita yang kita bawa menjadi jemaat HKIP Penerangan. Roma 6 ayat 8 mengatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Nomor kotak ada tersedia dan ada yang kami beritahukan sedikit lagi yang lain. Sebagaimana kita merindukan sakramen yang suci yang biasa dilaksanakan seperti keyakinan kita umat Kristiani, minggu yang akan datang ibadah kita akan diisi oleh Inang Pendeta dengan melakukan sidi Balua dan perjamuan kudus. Kita pastikan seluruh jemaat HKIP turut hadir untuk beribadah di hari Minggu. Akhirnya kami ucapkan selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi seluruh yang merayakannya seminggu yang lewat. Doa dan harapan kita Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Selalu kami sampaikan dua syafaat dan dua waktu terhadap amal situa. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 6 sampai 10. 2 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat 10. Mari kita membacanya secara responsorial. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di dalam Tuhan, supaya kami berkenan kepada. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikianlah firman Tuhan. Kita bernyanyi. Oh
topik renungan kali minggu tasadario mangulu di bagasan haposiau dada di bagasan nomor nida hidup karena percaya bukan karena melihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita mau diingatkan kembali kepada iman percaya kita. Sama seperti pengganti dasar kita yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang namanya iman itu bukan karena melihat sesuatu harus mempercayai, bukan harus dirasakan dulu baru yang namanya iman. Tetapi iman itu adalah yang tidak pernah kita lihat tapi kita percaya. Sama halnya seperti nats kita hari ini berbicara tentang pengalaman seorang Rasul Paulus yang mengatakan bahwa hati kami senantiasa tabah hidup di tempat ini, yang artinya adalah mulai dewasa mata ilokon perlapian. Dunia ini adalah sementara, padahal kita harus menghadap kepada Pencipta. Harus dibonotan untuk sana. Jadi berbicara tentang sebuah kematian, yang artinya bahwa kita akan meninggalkan tempat sementara. Kematian ini juga menunjukkan sebuah keterbatasan manusia, bahwa manusia itu memiliki sisi yang sangat terbatas dan tidak bisa mengatur hidupnya sampai kapan. Dan memang untuk di bumi ini tidak ada ketetapan yang kekal untuk selama-lamanya. Mulai mengurung di bertion di nanoon molan pasatu kinadui itu hanya sementara. Dan itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, selalu tabah, dan tabah. Tetapi bagi kita secara manusiawi, umumnya di talak batak, molo didok mengenai kematian, itu sesuatu hal yang sangat menakutkan bagi kita. Selalu kita molo di talak batak molo mandok akan amoding di sada-sada ingat masa dari jolo. Artinya bahwa kematian itu jauhlah dari kita, jauhlah dari tempat kita berada. Alegia madumo molo ngasa kami di mata patut Tuhan neko mati kita sadarion. Kita tidak bisa katakan satta di maju. Tidak. Alegia na prosea itu do ingototang molo tupe kita halak bata. Sebenarnya itu tidak perlu lagi nama sadari di akan kematian, tetapi untuk sesuatu hal yang buruk mungkin kita akan mandok sadar iman di tanah mata. Alih tanah prosea, kematian itu bukan lagi menjadi momok yang menakutkan. Itu yang Paulus katakan. Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Dan Paulus bilang kematian itu menyenangkan baginya. Dan lebih suka dia segera dipanggil Tuhan daripada dia harus berdiam di dalam tubuh ini, daripada dia harus tinggal di bumi ini berlama-lama. Tumanong daw di jauh di batang tiba kon awi kon manaw na prosuk di tanong. Dan itu yang mau kita pelajari dari seorang Rasul Paulus, iman yang dia pakai. Jadi kita pengen na persea manang kita didok orang Kristen. Kalau yang beriman ini layaknya seperti orang gila. Mengapa demikian? Kalau dosipana coba memperkiri kita, bisa kita lihat sebagai contoh dari seorang nabi, seorang Nuh. Apa yang Allah katakan dan sampaikan kepada disuruh di mata dari mana? Patu pau sada parau, bahema sada parau gagalga. Itu Allah berbicara kepada Nuh. Buatlah sebuah batra yang sangat besar. Molo ida kanongan na alung dihutai di patupai mana sada parang na belgahia. Itu na riti no noak. Ay tuang ado patupau parang na belgam. Sona anong udan, sona anong bacer, sona anong manang
Tetapi apa yang dia kerjakan, itulah iman yang disampaikan Allah kepadanya. Orang-orang yang melihat dia mengejek, menghina, bakal segala hal ditujukan kepada Nuh. Tetapi Nuh tetap kerjakan sampai perahu itu selesai dan tiba saatnya air bah turun. Dan apa yang dilakukan Nuh itu adalah iman kepada Allah. Sesuatu yang tidak masuk akal di hari siang bolong membuat sebuah batra yang besar. Yang kedua adalah Abraham, seseorang yang meminta seorang karunia anak, lalu Allah berikan. Nungga dilihat di batang dipanggil Abraham, dulu di batang, pilih rumah anak komi tua, lau mahu dulu moria. Boang maigana lebih pilihanmu tua. Berikan dan persembahkanlah dia kepadaku sebagai korban bakar. Nah, secara manusiawi kita sudah meminta berpuluh tahun, bahkan sampai umur 100 tahun dia baru menerima karunia anak. Tetapi Allah katakan persembahkan anakmu. Tetapi karena iman tadi, dia pergi membawa anaknya Isa ke Gunung Moria. Dia siapkan tali, dia siapkan pisau, dia siapkan kayu bakar, dia siapkan api. Ketika hendak membakar dan mempersembahkannya kepada Allah, Allah melihat imannya. Unang, undot, ditatap di sini imah penemu tua. Itulah persembahkan kepadamu. Karena Tuhan melihat bagaimana imannya, bukan karena dia melihat Allah itu ada, tapi dia bisa mengimani bahwa apa yang dikatakan Allah adalah yang terbaik untuknya. Yang ketiga, bagaimana seorang Musa ketika hendak ada pembunuhan anak di antara orang Mesir dan bagi orang Israel. Seorang Musa dibuat dalam sebuah peti dan diambil oleh putri Firaun, diangkat menjadi anaknya. Mulai tidak dong anak Firaun adalah seorang raja yang sangat kaya raya. Dia sebagai seorang pangeran. Tetapi apa yang dia katakan? Saya tidak nyaman hidup sebagai ini. Saya tahu bahwa saya bukan orang Mesir. Upah ini dung magodang di mana. Lalu mana mendapat ton bangsa na ima Israel. Nah di bagasan parhatulana. Bagaimana dia meninggalkan sebuah kesenangan yang harusnya diimpikan oleh banyak orang, tapi dia memilih untuk menjadi budak bagi Mesir. Itulah beberapa contoh dari tokoh Alkitab mengimani sesuatu, bahwa hidup di dunia ini adalah karena iman, bukan karena melihat. Masih idota ubay posea kita. Apa yang mau kita lihat, makanya kita menjadi percaya. Tetapi apa yang kita imani akan kita lihat kuasa yang lebih besar dari Allah. Molo secara pribadi mata fisik kita, bukan pernah kita melihat Allah, bukan pernah kita melihat Yesus Kristus yang tersalib, tidak pernah kita lihat Roh Kudus yang katanya selalu menghibur orang susah dan orang sedih. Di dia tidak ada. Tetapi kita selalu mengimani satu buku yang suci. Kita percaya itu adalah firman Allah. Pernahkah kita lihat semua isi yang terjadi dari kitab suci? Sebuah Alkitab, buku yang suci, tidak ada satupun yang pernah kita lihat isinya di depan mata kita. Tetapi bagaimana kita bisa percaya bahwa itu adalah firman Allah? Itulah iman. Bukan karena melihat, tetapi karena tidak melihat boleh percaya. Itulah iman. Jadi di dalam nats ini kita diajar dan diajar, hiduplah dengan iman, hiduplah di dalam iman. Jadi kita orang Kristen hidup dengan iman, bukan karena apa yang kita lihat. Di dalam imanlah kita dapat mengenal siapa itu Allah kita, siapa itu Yesus Kristus, siapa itu Roh Kudus. Selanjutnya, melakukan perintah yang menyenangkan Allah. Melakukan perintah yang menyenangkan Allah. Kalau kita secara manusiawi, karena kita mengatakan kita tidak melihat Allah, tetapi kita lebih sering bagaimana menyenangkan banyak orang.
Lebih baik kita menyenangkan banyak orang daripada melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam nas kita hari ini, bahwa apapun yang kita perbuat di bumi ini, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah yang menyenangkan hati Allah. Jadi apapun yang boleh kita perbuat selama hidup kita di bumi ini, mari kita lihat di ayat 10 apa yang dikatakan di sana. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi mau sasi tongna dihita jolma mau disebut dia dapat kirimomu tu dia do ujung di ngulung di pandoho. Semua ingin hidup yang lebih baik, dan di ujung di ngulung tak selalu do pangido asa boy kita mundur di siang di debata jauh. Semua orang selalu menginginkan di surga hasonangan, tetapi dia dalam waktu sih sama halnya seperti seorang anak. Apa cita-cita anak? Jadi tentara, jadi polisi. Kayak mana nilai di sekolah? Tidak ada yang bagus. Jadi apa selama ini yang kamu perbuat? Makanya nilaimu tidak ada yang bagus. Selalu dapat nilai merah ikan emas. Nah, untuk seorang anak supaya bisa mencapai cita-citanya, apa yang perlu diperbuat? Berarti kita harus mendorongnya belajar yang rajin, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua, beretitudlah yang baik. Jadi kalau dia tidak belajar, ingin mendapatkan prestasi yang baik, juara sada, nilai 100, tak kira belajar. Jadi sedih mana kok naik? Tidak ada yang kebetulan, tidak ada keberuntungan. Semua terencana dengan baik oleh Allah. Sama halnya kehidupan kita saat ini juga. Naik dohita tu surga hasonangan, tetapi perbuatan kita masih duniawi. Dihapur tibiorok dohe nanai udah onota. Tetapi kita harus satu ingat, ikon do bertanggung jawab tai subuh kedua di akar pambahinata di ari parumani. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang selama ini kita kerjakan. Kita hinta do kita maka porsial, kita bilang kita orang beriman, tetapi kita tidak pernah menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati manusia tidak sama dengan menyenangkan hati Allah. Menyenangkan hati Allah tidak sama dengan menyenangkan hati manusia. Menyenangkan manusia itu sangat berlawanan dengan Allah. Tapi menyenangkan Allah belum tentu disukai manusia. Mulai mengulang najat tidak tidak kan mengata jom mau ulang mengiring orang anak pohon aman dong. Tapi kita lupa sama Tuhan. Tuhan itu maha tahu dan melihat dan burung di kata dan nasomani dan tapi dia 24 jam memantau setiap manusia. Jadi bukan itu mulia dituhankan di bagasan Tuhan Yesus. Mulut tak sadari bahwa apa yang kita perbuat akan menjadi bekal bagi kita ke depan, dan bahkan di hari penghakiman Tuhan Yesus datang kembali. Mari semangatlah, langgurkur langgurak marohaka mangulahon akan lingkan, tapi siling makan ruang. Mari sisihkanlah segala yang jahat yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Memang nama Allah itu buat tidur. Tetapi apapun yang terjadi, ingatlah bahwa Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap manusia. Dia do diulaho ima anon di papakar di mata di jolota taida manon akap pambahinata nasa liling nama ngulon. Lalu kita akan merasakan rasa malu yang tidak terelakkan. Alena ada panglos solium di sini. Pertobatan itu selama manusia hidup. Molo nunga marujung golu hita dan adong tepat kian lo manangnya ku kita asasah aku dibata. Tidak ada pertobatan sesudah selesai dari bumi ini. Molo nunga hamatian roh, tidak ada lagi di dalam kematian pertobatan dan adohi. Selama masih hidup diberi kesempatan ulahum madaling dari ingot madi kata ulahum madi nalagi lomoni roha di mata, bukan menyenangkan hati manusia, bukan menyenangkan hati sahabat dan mari penonton ali-ali, tetapi ingatlah ada letak nama tong iman Tuhan Yesus Kristus.
sonang marohani di mata Allahumma ai namaranu fortinion ilu di hamba mohon di mata jemaat yang dikasihi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga menyediakan satu tempat yang menjadi pengharapan orang percaya. Tempat itu adalah surga, di mana hidup yang tidak akan pernah berakhir, penuh sukacita dan tidak ada air mata. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, milikilah hati yang tabah, tabahlah senantiasa dalam menjalani hari-hari ini, dan tetaplah hidup di dalam takut akan Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Selamanya
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang berlimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.